Salam alaihim besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini temanya. Tidak ada Allah di dalam gereja. Gimana Pak? Tidak ada Allah di dalam gereja. Lulu. Di gereja itu kan tempat orang beribadah toh Pak. Mosok tidak ada Allah? Ya, tidak ada Allah di dalam gereja. Terus yang ada apa Pak? Ya lawannya Allah apa? Ya. Serius ya, tidak ada Allah di dalam gereja. Ini pengantar dulu, coba Anda sebut. Pak, gereja X Pak, gerejanya gede. Gede Pak, paling gede di kota kami gereja X. Di situ ada Allah nggak? Ada Pak. Allahnya Bapa. Sejak kapan Bapa kok Allah? Nah itu Yesus kan memanggil Allah itu Bapa. Bapa adalah kiasan Yesus. Sudah berhenti, sudah stop ketika Yesus naik ke surga. Emang ada rasul yang nyembah Bapa? Ada? Nggak ada Pak. Semua rasul nyembah Yesus sebagai Tuhan Allah. Setelah Yesus naik ke surga, tidak ada rasul yang nyembah Bapa. Tidak ada ayat Alkitab yang suruh nyembah Bapa. Tidak ada. Anda pindah lagi ke kota B. Pak, di kota kami itu gereja paling gede itu Pak, jemaatnya paling banyak. Di gereja itu ada Allahnya nggak? Ada Pak. Bapak, Anak, Roh Kudus. Banyak patung juga Pak di situ Pak. Banyak Allah Pak. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Bunda juga ada Pak. Ya, itu bukan Allah ya. Ya. Jadi di gereja itu ada Allah nggak? Nggak ada. Siapakah Allah? Ya, Allah satu-satunya adalah Yesus Kristus. Roma 16 ayat 25, ayat 27. Roma 16 ayat 27, Yesus Kristus satu-satunya Allah yang harus dipuji ya. Roma 9 ayat 5, Mesias adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yang duduk di tahta surga itu Yesus tok, nggak ada Bapa. Ya, tidak pernah ada Bapa di surga. Ya. Jadi tidak ada Allah di gereja. Ya. Selama ini kalau Anda menyembah Bapa, tak kasih tahu Bapa bukan Allah. Allah adalah Yesus Kristus. Allah tidak pernah berubah. Dari dulu Alfa itu ya Yesus, Omega ya Yesus. Allah itu dari dulu ya Yesus. Nggak pernah berubah, nggak pernah ganti, nggak pernah diselipin Bapa, nggak pernah. Ya, Bapa adalah kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Mari kita lihat bukti berikut ya. Lukas 21 ayat 5 dan 6. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai barang-barang persembahan ya, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan tiba harinya atau akan datang harinya di mana tidak ada satupun akan dibiarkan, tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini sama dengan Matius 24 ayat 1 dan 2, Markus 13 ayat 1 dan 2. Ucapan Yesus ini terbukti tahun 70 Masehi. Hanya 37 tahun setelah Yesus naik ke surga, bait Allah itu benar-benar diruntuhkan, tidak bersisa ya, dirobohkan, diruntuhkan, dibakar oleh Jenderal Titus dari Romawi. Hanya sisa sebelah luar itu yang sering disebut tembok ratapan, sepotong doang ya.
ucapan Yesus ini benar-benar terbukti bahwa betul bangunan bait Allah yang megah itu ternyata roboh, diruntuhkan. Ya, tentu Anda tanya, apa alasan Yesus merobohkan bait Allah? Ya, kan Yesus yang menyuruh membangun bait Allah dulu di dalam era Yerubabel, ya, di dalam bait Allah kedua di Esra 5 ayat 1 sampai 17. Di situ kan ada pembangunan bait Allah di era Yerubabel, ya, kurang lebih tahun 516 sebelum Masehi lah. Lalu dirobohkan tahun 70 Masehi. Artinya bait Allah yang dimaksud oleh Yesus ini usianya 586 tahun. Pernah direnovasi oleh Herodes Agung. Ya, betul-betul roboh. Kan Yesus yang menyuruh membangun, ya. Yesus kan Tuhan Guru besar semua. Di era Esra, ya, di era Yerubabel, ya, ditulis di kitab Esra. Yesus menyuruh Yerubabel, terus nanti ada Raja Kures itu, siapa itu namanya itu. Ya, itu juga membangun bait Allah ini. Yesus yang nyuruh membangun, Yesus juga yang bilang nanti ini akan roboh nih bait Allah ini. Ya. Kan Tuhan Guru besar semua itu Yesus. Dan dikenapi. Lalu Yesus juga yang nanti menyuruh membangun bait Allah di dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Nanti bait Allah akan dibangun, jangan khawatir, tapi yang nyuruh Yesus. Kalau sekarang orang Israel pengen bangun bait Allah, ya nggak akan terjadi, ya. Oke. Terus alasan lain adalah bahwa firman Tuhan itu harus digenapi. Kisah 7 ayat 49, Kisah 17 ayat 24. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Kalian ini bikin rumah apaan sih? Allah tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, ya. Yesus merubah bait Allah yang berupa gedung fisik, ya. Yesus tidak mau lagi, ya, karena Yesus adalah Allah, Yesus adalah roh, ya. Bait Allah yang gedung fisik dirubah menjadi bait Allah tubuh kita, ya. Allah berkenan tinggal di dalam tubuh kita. 1 Korintus 3 ayat 16, 2 Korintus 6 ayat 16. Ya, yang dimaksud tinggal adalah memimpin, membimbing, Galatia 5 ayat 25, dan menguasai kita di dalam Wahyu 1 ayat 10. Jadi Yesus tidak mau tinggal di gereja, makanya di gereja nggak ada Allah. Diulang Pak. Yesus tidak mau tinggal di dalam bangunan kuil-kuil buatan manusia. Yesus mau tinggal di dalam bait Allah ini loh. Bait Allah itu tubuh kita. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 2 Korintus 6 ayat berapa ya? Ayat 16 juga, ya. 2 Korintus 6 ayat 16. Ya. Makanya di gedung gereja tidak ada Allah. Ayo. Iya Pak, di gedung gereja Allahnya Bapa. Nah, bukan Yesus kan? Bukan. Makanya di gedung gereja tidak ada Allah. Di gereja tidak ada Allah. Tidak ada Allah di dalam gereja. Yang benar adalah umat Kristen itu tidak mendirikan gereja. Kalau kamu mendirikan gereja, yang nomor 1 gerejanya, Yesusnya nomor 5. Nomor 2 itu doktrin, nomor 3 itu pendirinya, nomor 4 itu adat, nomor 5 baru Yesus. Makanya Yesusnya cuma jadi anak, jadi putra, jadi patung. Di gereja kamu Yesus kan jadi anak, jadi putra, jadi patung. Nggak pernah jadi Allah kan di gereja kamu. Tidak ada Allah di gereja. Karena Yesus tidak pernah jadi Allah di gereja kamu. Padahal Yesus itu Allah yang benar, satu-satunya Allah. Tidak pernah berhenti jadi Allah dari zaman dulu sampai selama-lamanya. Yesus itu Allah. Di gereja kamu Yesus tidak pernah jadi Allah. Makanya tidak ada Allah di dalam gereja. Clear? Itu sebabnya kekristenan tidak membangun gedung gereja, tetapi membangun gedung pertemuan umum. Di dalam gedung pertemuan umum itu kita bisa menyewa beribadah. Itu yang Alkitabiah. Tidak pernah ada ayat disuruh mendirikan gedung gereja. Yesus itu mengatakan bait Allah yang berupa gedung roboh. Aku mau tinggal di dalam bait Allah. Nih loh tubuh kita ini. Cara Yesus tinggal apa? Membimbing, memimpin, Galatia 5 ayat 25, atau menguasai kita.
Wahyu 1 ayat 10. Itu baru benar. Tidak ada Allah di gereja, sebab di gereja Yesus tidak pernah jadi Allah. Padahal Yesus itu ya selalu jadi Allah dan tidak pernah berhenti jadi Allah. Ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham hal seperti ini ya. Memang ini pengajaran yang sangat bikin merah kuping ya. Kupingnya merah Anda dengar seperti ini. Tapi ini kebenaran, Anda tidak akan pernah bisa bantah. Tidak ada Allah di gereja sebab Yesus tidak pernah jadi Allah di gerejamu. Ya, padahal Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.